Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Syekhuddin NIM 2111810. Saya mahasiswa di STIE Cendekia Kerja Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menyampaikan atau meresum apa yang telah disampaikan oleh Bapak Suprapto Swaji SEMM CPSM pada pelatihan LAO kemarin. Oke, langsung saja tentang logistik. What logistik? Apa itu logistik? Nah, selanjutnya definition. Logistic is definition as the process planning, implementing, managing, controlling the flow and storage of goods. Jadi logistik itu dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, implementing atau pengimplementasian, juga managing atau manage, dan juga controlling, control the flow, arus, and storage of goods, dan juga penyimpanan barang, service dan jasa, dan juga related information terkait informasi from the point of origin, dari titik awal to the point of consumption, sampai titik konsumsinya. Itu source menurut CSI Coalition of Service Industries tahun 2004. Nah, jadi logistik juga dapat diartikan, ya disimpulkan itu yang namanya logistik ada yang namanya flow, arus. Arus itu ada yang namanya, atau aliran itu ada goods atau barang, dan juga ada service atau jasa. Kemudian storage ada yang namanya juga penyimpanan. Logistik juga berhubungan dengan itu flow, goods, service, dan juga storage atau penyimpanan. Penyimpanan bisa di warehouse dan lain sebagainya. Kemudian logistik juga related information atau terkait dengan informasi dari titik awal sampai titik akhir. Jadi dapat sekarang logistik itu dapat dilacak oleh yang namanya customer, ya, dan dari kita bisa mengecek melalui HP sudah sampai manakah barang yang kita pesan. Nah, itu bisa dicek melalui HP. Kemudian yang namanya money atau uang, ya. Logistik tanpa adanya uang juga tidak akan berjalan. Nah, ini semuanya berhubungan dengan logistik. Semua keempat ini keterkaitan. Kemudian selanjutnya logistik juga diartikan bagian dari supply chain management. Supply chain atau yang menangani arus barang, ya. Arus informasi dan juga arus uang melalui procurement, pengadaan, warehousing atau gudangan, transportation, transmisi distribution, dan juga delivery service, jasa pengiriman sesuai dengan jenis, kualitas, dan juga jumlah waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen. Nah, juga secara aman, efektif, dan juga efisien mulai dari point of origin, dari titik awal sampai dengan point of destination, sampai dengan titik tujuan. Nah, itu yang namanya logistik. Kemudian, nah nih logistik manajemen logistik. Ini ada raw material atau bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu proses logistik itu manajemennya ada bahan-bahan, kemudian storage atau penyimpanan, ya. Storage atau penyimpanan, kemudian production, kemudian diproduksi. Setelah diproduksi sudah jadi, kemudian selanjutnya di warehousing atau disimpan di gudang, kemudian di market atau pemasaran, bisa juga dikirimkan ke customer. Kemudian ada yang namanya warehouse atau pergudangan. Warehouse activities-nya, aktivitas pergudangan itu apa saja? Nah, yang pertama ada identification atau identifikasi, inspection, pemeriksaan, dan juga receiving and unloading. Nah, receiving and unloading. Kemudian put away. Kemudian ada storage atau penyimpanan. Kemudian replacement of order picking location. Nah,
Kemudian order selection plus order selection, pemilihan pemesanan atau picking. Kemudian unitizing and shipping. Kemudian packing and marking, pengemasan dan juga penandaan. Kemudian ada juga staging and consolidation, loading and shipping. Kemudian ada dokumentasi, housekeeping, pembenahan, serta maintenance of material atau pemeliharaan material, handling equipment, penandaan, serta ya. Kemudian ada assist in stocking, ya, membantu inventarisasi. Kemudian selanjutnya ada apa sih tantangan last mile, ya, tantangan akhir pengiriman, ya. Yang pertama ada mengantarkan atau mengumpulkan tepat waktu. Itu sesuai tepat waktu itu juga termasuk tantangan dalam logistik. Kemudian perusahaan menyediakan logistik cenderung mengalami kesulitan service dan juga profit dan juga sustainable atau kestabilan berlanjutan. Kemudian urban high demand, permintaan yang lunas, ya, permintaan yang harus kita tutup. Kemudian ada paradigma industri just in time atau tepat pada waktunya. Itu ada dengan mengurangi tingkat persediaan, ada fleksibilitas dalam adaptasi rantai pasok. Nah, ini mengarah ke peningkatan frekuensi pengiriman. Selanjutnya ada kebutuhan SDM sektor logistik. Kebutuhannya apa saja, yaitu pengetahuan dalam pemahaman tentang industri logistik. Ini juga penting, pemahaman tentang industri logistik. Kemudian skill, kemampuan yang handal termasuk IT. IT itu sangat penting, ya. Karena zamannya sekarang itu semakin canggih, semakin mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi. Kemudian kompetensi yang standar terkait kerja logistik transportasi. Kemudian kebutuhan SDM juga jujur juga sangat perlu, karena kalau tidak jujur maka bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kemudian dedikasi, bertanggung jawab, ya, kita juga bertanggung jawab, serta inovatif, kreatif, dan terus mau belajar, karena yang namanya logistik itu mengikuti perkembangan zaman. Itu peraturannya juga kadang berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.